Di video kali ini kita bakalan ngebahas gimana caranya supaya kita bisa mencapai ke kadar lemak 15% kayak gini dengan paling cepat, ya, the fastest way, cara paling cepat. Karena selama ini gue udah bahas ya gimana cara kita ngecilin perut buncit, kita bisa pakai jalan kaki. Intinya kita mau ke kadar lemak yang rendah, sehingga nanti kita badannya akan jadi lebih menarik, jauh lebih menarik. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas 3 kebiasaan buruk, ya, ini buruk banget. Kalau kita lakuin, itu udah pasti progres kita stuck, bukannya turun kadar lemaknya ya, malah naik level, ya, ke kentung level. Kita nggak mau ke sana, ya. Kita maunya kadar lemak kita tuh turun terus. Dan kita bakal ngebahas 3 kebiasaan terbaik supaya kita bisa mempercepat progres kita untuk turun dari kadar lemak 30% gini ke 15% kayak gini. Kita langsung aja bahas videonya. Tanpa basa-basi, kita langsung bahas. Yang paling pertama adalah apa? Ini gue udah sering banget bahas di video gue. Kita nggak punya kebiasaan untuk jalan kaki. Jadi olahraga jalan kaki itu, ini buat teman-teman yang nggak percaya di kolom komennya, emang bisa jalan kaki bikin perut kecil? Bisa bang. Karena apa? Karena jalan kaki itu, yang paling pertama, kita akan meningkatkan energi expenditure kita atau pengeluaran energi kita sehari-harinya. Yang awalnya contoh misalnya kita nggak pernah jalan kaki, kita cuma di depan komputer kerja, ya kan, duduk aja. Itu biasanya paling ngabisin kalori, ya nggak ada tambahan kalori. Tapi kalau kita misalnya jalan kaki, contoh misal kita mulai dari sehari itu ya, dari 5.000 langkah dulu aja, kita bakalan apa? Mampu sampai membakar berapa kalori? Bisa sampai 200 kalori. Tergantung kita 5.000 langkahnya di mana. Kalau misalnya di treadmill, pakai incline gitu ya, kita naikin incline-nya, itu bisa lebih banyak lagi bakar kalorinya. Bisa sampai 400 kalori. Jadi gitu ya. Jadi sebagai orang yang yang nurut ya, kita nurut aja sekarang ya. Karena apa? Karena kita mau turun kadar lemak, jadi kita harus nurut sama kebiasaan yang baru, yang baik ini, yang mensupport kita. Jadi yang paling pertama, kita harus download dulu aplikasi pengukur langkah di HP kita. Kalau misalnya HP lu penuh, memorinya ya nggak bisa download pengukur langkah, udah delete aja tuh ya. Kayak misalnya bokep atau film-film yang lain. Oke, kita kurang-kurangin. Itu ngabisin waktu banget. Kita mendingan bakar kalori jalan kaki daripada bakar kalori buat coli ya, enggak. Kenapa kita nggak lari atau jogging? Karena kita mau menyentuh semua market ya. Jadi gini, kita nggak mungkin nyuruh orang obesitas itu buat lari. Itu gila loh. Itu lututnya bakalan bermasalah, sendinya. Oke, gua aja pada saat kadar lemak gua yang 30% kayak gini, yang tinggi ya, itu gua nggak bisa lari. Gua pasti jalan kaki aja. Oke, jadi kenapa gua sering jalan kaki? Karena itu, pertama, itu efektif buat semua orang. Yang kedua, kita bakalan pakai lemak sebagai sumber energi. Karena kita, detak jantungnya itu tidak melebihi dari 70% maksimum detak jantung. Jadi kalau misalnya detak jantungnya itu 70%, ya 60-70% dari maksimum heart rate. Kalau kita melebihi dari itu, biasa pakai gula. Oke, jadi lewat aja tuh lemak. Oke, kita pakainya gula. Di mana dapat gulanya? Dari simpanan karbohidrat, atau misalnya kalau udah habis, kita bakal pakai protein. Nah, kebiasaan terbaik yang kedua nih, yang sering banget orang-orang lakuin, ya orang-orang yang disiplin banget ya. Karena dia apa? Dia traumanya banyak di hidup dia. Dia ditolak sama cewek, dia juga ditolak di pekerjaan karena dia juga jelek. Biasanya, orang-orang kayak gini, terutama yang ditolak sama cewek biasanya, atau diselingkuhin bahkan ya, dia punya trauma levelnya tuh tinggi. Sehingga dia bakalan lakuin apapun untuk apa? Untuk berubah. Karena klien gue juga ada, ya dia juga memang punya masalah percintaan kayak gue dulu ya. Jadi dia tuh sangat-sangat disiplin dalam apa? Dalam mengatur dietnya. Beda misalnya kalau klien yang santai ya kan, ya mereka cheating tuh setiap hari ya kan, bahkan seminggu tuh cheatingnya 5 kali, dia tuh cuma 2 hari. Gimana mau turun Mbak ya? Nah, jadi kebiasaan yang kedua itu kita jarang banget cheating. Ya, semakin kita jarang cheating, semakin nanti kalorinya terkontrol, semakin nanti energi yang masuk ke tubuh kita yang ketika berlebihan itu akan jadi simpanan lemak, itu juga semakin terkontrol, sehingga kita bakalan semakin cepet untuk turunin kadar lemak. Itu tergantung dari kemauan teman-teman. Oke, kalau teman-teman benar-benar mau berubah, teman-teman harus disiplin. Misalnya nggak cheating selama 3 bulan tuh ya kan, kita diet terus, cheating mungkin cuma dikit doang, sekali seminggu ya kan, atau sekali sebulan bahkan, teman-teman bakalan langsung lihat hasilnya. Jadi gitu. Jadi kebiasaan yang kedua adalah kita jarang banget cheating di diet kita. Oke, karena kalau kita cheating, seperti yang gue jelasin tadi ya, kalorinya bakalan berlebihan. Terus juga yang kedua, kita bakalan ngawur biasanya. Terutama kalau kita udah kena gula atau karbohidrat yang banyak gitu ya, itu keesokan harinya, itu otak kita itu ketika kena gula, itu bakalan kecanduan lagi sama gula. Besoknya bakalan pengen lagi. Oke, pengen cheating lagi, pengen makan yang manis-manis lagi. Nah, caranya menanggulangi ketika misalnya kita cheating, ya udah pada saat kita cheating ya, keesokan harinya kita diet lagi, sehingga nanti otaknya itu nggak mengenal gula lagi sebagai sumber energi. Gitu caranya. Yang sama juga kayak klien kita nih ya. Jadi dia itu sangat-sangat konsisten untuk apa? Jaga dietnya, sehingga bisa turun sebanyak berapa? 11 kg dalam 5 minggu. 5 minggu loh. Jadi gitu. Itu tergantung kemauan teman-teman. Nah, yang ketiga ini yang terakhir ya, tapi ini juga salah satu yang paling fundamental banget nih untuk bantuin kita produksi hormon testosteron adalah tidur yang cukup. Kalau misalnya teman-teman tidurnya masih kurang, masih 5 jam atau 6 jam, itulah kenapa kita berat badannya stuck. Kalau
misalnya kita lihat di studi ini, kita itu kalau misalnya tidur cuma 5 jam dalam seminggu, dipaksain gitu ya, itu bakalan nurunin kadar testosteron sebanyak 15%. Kita nggak mau itu. Oke, jadi kebiasaan yang bener-bener paling baik gitu ya, itu adalah yang ketiga ini, yaitu tidurnya selalu cukup. Seminggu itu 8 jam terus. Sehingga nanti secara kumulatif ya, itu kita memproduksi testosteron tuh maksimal terus tuh tiap harinya. Oke, nanti hasilnya apa? Hasilnya tadi pembakaran lemak lebih banyak lagi dan pembentukan otot lebih cepat lagi. Karena hormon testosteron itu berfungsi untuk bentuk otot sama untuk turunin kadar lemak. Oke, jadi itu yang ketiga. Tidur kita minimal 7-8 jam. Kalau misalnya teman-teman bingung cara tidurnya, tips-tipsnya gimana biar cepat, teman-teman bisa tonton di video yang ini ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang kita wajib hindari. Kita nggak boleh lakuin ini. Karena apa? Ini bakal menghambat progres kita. Ini sering banget gua temuin ya followers. Ini kesalahan nomor 1 nih ya. Kita nggak disiplin sama diet kita. Itu cheatingnya lebih banyak dibanding dietnya di 1 minggu ya. Jadi sebisa mungkin kita jangan sampai cheatingnya 4 hari, tapi dietnya cuma 3 hari. Itu kita nggak bakal dapetin hasil. Yang pertama, kenapa nggak dapetin hasil? Kalorinya nggak terukur. Energi yang masuk itu nggak terukur. Yang kedua, kita masih bergantung, biasanya kalau cheating ya, itu bergantung dengan karbohidrat yang tinggi. Contohnya kita makan nasi goreng, pisang goreng, ya kan? Terus apalagi makanan-makanan yang tinggi karbohidrat sama tinggi minyaknya, minyak gorengnya. Itu ngebuat apa? Kalorinya berlebihan, otak kita masih tergantung lagi sama karbohidrat. Kita pengen karbo lagi, pengen cheating mulu. Proteinnya biasanya nggak tercukupi tuh. Jadi itu kesalahan kita nomor 1. Ya, kebiasaan buruk kita tuh adalah sering banget cheating. Nggak ada kedisiplinannya. Nah, yang kedua, kebiasaan buruk kita nggak pernah aktif ya. Itu lawan dari apa? Dari tadi yang kebiasaan yang baik yang pertama tadi ya. Kita nggak pernah jalan kaki sama sekali. Oke, walaupun kita olahraga, walaupun kita senam. Senam, siapa juga yang senam? Mungkin kalau cewek-cewek nggak apa-apa senam ya. Kalau cowok-cowok lu senam. Lu mau membentuk apa coba senam? Cowok-cowok tuh ngebentuk ototnya bukan dengan senam ya Pak ya. Jadi kita jangan cuma olahraga yang body weight atau misalnya bahkan latihan beban. Jadi latihan beban atau olahraga dengan berat badan sendiri body weight di rumah itu sebenarnya fungsinya bukan untuk membakar lemak, bukan untuk kalori defisit, bukan sama sekali enggak. Itu untuk memberikan stimulus pembentukan otot supaya kita ada ototnya. Oke, bahkan itu tujuannya buat naikin berat badan. Nah, kalaupun misalnya untuk turunin kadar lemak, ketika nanti kita metabolismenya naik, otomatis nanti kalori yang terbakar juga lebih banyak. Tapi kan itu lama Pak ya. Kita maunya yang cepet dulu, yang awal-awal dulu, yaitu apa? Kita naikin dulu ya activity level kita, energi yang kita bakar setiap harinya. Dengan cara apa? Dengan cara yang paling gampang adalah jalan kaki. Jadi kalau teman-teman mau bentuk badan yang bagus, ideal ya, terus kelihatan abs-nya, itu teman-teman wajib kardio. Beda halnya misalnya teman-teman badannya udah bagus duluan gitu ya, teman-teman nggak butuh kardio. Tapi karena kita pengen tuh ya mencapai di keadaan kadar lemak yang ideal kayak gini, kita harus mengimplementasikan kardio. Kalau nggak, kita nggak bakal sampai sini. Bakalan lama banget kalau kita cuma modalnya cuma diet doang. Nah, kebiasaan yang ketiga ya, kebiasaan yang paling buruk adalah ketika tidur kita nggak cukup. Kalaupun misalnya kita mau begadang, sebenarnya tuh nggak masalah selama tidurnya itu masih 8 jam. Oke, jadi ini kabar baik untuk orang-orang yang suka kerjanya shiftnya malam. Yang penting kita tidurnya 8 jam ya, semalaman gitu, kita bakalan memproduksi hormon testosteronnya tinggi juga. Jadi buat teman-teman, ini tuh wajib banget sifatnya. Ini nggak boleh sama sekali kebiasaannya itu ditinggalin atau nggak diperhatiin, karena inilah yang membentuk tubuh kita. Oke, dari tidur, makan, dan juga pola latihannya. Kita nggak bisa minum suplemen banyak-banyak, tapi kalau 3 hal dasar tadi belum bener, suplemennya bakalan apa? Nggak ngefek, penyerapan yang nggak bagus, terus juga ketika kita menggunakan suplemen itu, di tubuh kita juga nggak maksimal. Karena 3 tadi ya, yang fundamental dasar itu, diet, program latihan, sama tidur yang nggak cukup, itu masih aja belum bener. Nah, kalau teman-teman pengen dibuatin menu makanan, termasuk beli bahan-bahan makanan yang enak-enak tuh di mana aja, selain itu, gue bakalan bikinin program latihan harian yang cocok buat keadaan teman-teman, supaya bisa ya turun kadar lemaknya dari 40% ke 20%, bahkan ke 15% kayak gini. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link deskripsi. Oke, gue bakalan bantuin, kita meeting dulu, dan kita ngadain assessment dulu ya, kita ukur dulu keadaan tubuh kita, seberapa besar sih kadar lemak kita, dan seberapa lama kita bisa mencapai ke berat badan atau kadar lemak yang ideal. Teman-teman bisa langsung daftar di link deskripsi. Jadi gitu ya, jadi semoga video ini ngebantu teman-teman yang lagi proses pembentukan badan dari kadar lemak 30%, 40% gitu ya, ke 15%. Jadi yang paling pertama, kuncinya konsisten ya. Jadi tujuan gue buat video ini adalah sebagai reminder ke teman-teman. Oke, gue kan bikin sekarang upload 2 kali seminggu. Jadi biar teman-teman bisa selalu stick sama programnya, ngikutin programnya terus. Kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung komen aja di kolom komen. Segitu aja video dari gue, semoga bantu.